Sebelum kita menyaksikan tayangan kisah Tanah Jawa, jangan lupa untuk menyaksikan ekspedisi kami yang berjudul Tinta Putih Company. Hanya ada di tiket.com. Tidak hanya membicarakan tentang cerita mistis saja, tetapi Tinta Putih Company juga akan memberikan sudut pandang kita bagaimana menyikapi tentang sejarah yang selama ini disalahartikan. Dan jika kebenaran dari sejarah tersebut dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita, apakah perlu kita dijajah lagi? Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kembali lagi kita di konten obrolan santai. Hari ini nih, malam ini, kawan-kawan nontonnya malam nih Om, malam minggu. Ini pakai papan tulis nih, nuansa-nuansa. Aku sepertinya mau dikuliahin nih. Oh bukan, kita diskusi bersama. Benar. Cuman kita perlu papan tulis, nanti seandainya ada yang coret-coret, Biar lebih mudah ya, biar lebih buat mudah, dipahamin. biar lebih enak gitu. Benar. Jadi kita sekarang mau ngobrolin tentang kalau misalnya kawan-kawan dengar beritanya, rame video di TikTok Om, tentang ada satu orang perempuan ditawarin buat nge-MC. Awalnya ditawarin secara normal via chat, aku sempat ngeliat videonya. Nah ujungnya, yang anehnya diceritakan bahwa acaranya itu bukan acara ulang tahun biasa. Tapi ada acara penumbalan di situ, penumbalan berondong. Ini kawan-kawan mungkin udah nonton juga karena cukup viral dan sampai beberapa video di TikTok ramai banget dan banyak banget juga yang ngebahas di Twitter. Nah, jadi mungkin malam ini aku pengen nanya-nanya sama Om Hao tentang tumbal Om. Nanti kita akan sedikit ngebahas tentang video itu, tapi aku pengen nanya dulu nih Om. Mulai dari awal deh Om. Apa sih tumbal itu? Tumbal itu sebenarnya pengertiannya gampangannya ya Mas ya, itu untuk menetralisir suatu keadaan ataupun suatu tempat lokasi. Nah, dalam penetralisiran ini memang akan diperlukan beberapa hal, dari yang dia benda hingga non bendawi, dari yang bernyawa sampai yang tidak bernyawa. Tetapi tujuannya sebenarnya itu untuk menetralisir apapun itu. Pertama, yang kedua juga bisa dipergunakan untuk sebagai pembayaran. Pembayaran? Ya, pembayaran. Pembayaran di sini mengacu gampangannya ya, itu dengan penumbalan wadal ataupun yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian apakah di sini? Itu lebih ke perjanjian yang bersifat gaib. Bisa bertujuan untuk mencari kekayaan, untuk tujuan pengasihan, penglaris, atau tujuannya untuk pendampingan, atau sering lazim kita kenal dengan periwangan. Periwangan. Ya, jadi ketika kita ada perjanjian kan, misal kita kayak perjanjian sesuatu hal ya, itu kan ada pembayaran setiap bulan. Fungsinya tumbal itu salah satunya untuk itu. Itu yang sebagai pembayaran. Pembayaran. Jadi memang ada klarifikasinya dan penggolongan, benar ya klarifikasi? Klasifikasinya. Klasifikasi. Sorry lupa. Ada klasifikasinya. Penggolongannya seperti apa dan fungsi-fungsinya. Jadi nanti kita bikinkan bagan aja. Oh benar nih, udah ada papan tulis nih, lebih mantap nih nyimaknya. Om mau sedikit Om sebelum itu. Om mau tadi udah sedikit ngejelasin jenis-jenis tumbal. Aku juga baru dengar ternyata benda dan non benda. Maksudnya yang hidup dan yang mati. Nah mati. Itu ada Om berarti. Yang kalau misalnya yang hidup kan berarti maksudnya kayak manusia. Contohnya, iya hewan. Hewan juga. Hewan bisa atau tumbuhan bisa juga. Oh oke. Macam-macam. Jadi berasal dari
benda hidup ya. Benda hidup. Awalnya benda hidup ya. Dan memang banyak sih ditemukan Mas, itu hal seperti itu, dan di zaman sekarang pun masih banyak. Itu terutama di bidang-bidang pembangunan tentunya. Itu. Nah, proyek. Ya. Tumbal proyek. Nih, kadang-kadang sering dicandain juga nih. Ya. Tumbal proyek itu memang benar ada tuh? Believe it or not, maksudnya percaya nggak percaya, ada dan tidak. Saya sendiri sih pernah menemukan seperti itu Mas, di basic pendidikan saya kan background teknik sipil untuk S1-nya ya. Memang ada, tetapi kajian dalam hal struktur bangunan itu memang tidak mungkin jika di dalam rongga struktur itu ada padat ataupun ada benda asing, kecuali koral dan besi, baja ataupun semen di situ yang menyusun satu kesatuan struktur, misal pilar ataupun fondasi. Fondasi, ya. Tetapi kok bisa orang kemudian berpikir ketika dikasih itu lebih kuat? Nah, aku sedikit aku nambahin. Aku jadi ingat cerita waktu kita penelusuran ke Cerahong. Sekarang pengantin. Iya, kita sempat menceritain salah satu cerita di situ adalah terjadinya penumbalan. Nah, contohnya mungkin kayak gitu. Iya, contohnya, dan ini nanti kajian-kajian ini memang ada sejak zaman lama, bahkan sejak zaman kolonial sampai hari ini. Itu, dan memang tidak semua penumbalan itu kemudian ditanam Mas, tetapi juga kejadian-kejadian setelah itu, semisal kecelakaan atau apa gitu. Itu juga kita mungkin kawan-kawan Jovanika juga sering mendengar baru dibuka, misalnya katakanlah jalan tol baru dibuka, kecelakaan pertama sering dikaitin dengan itu minta tumbal. Oh ya, sebenarnya kalau tentang itu tidak semuanya bisa dikaitkan. Apalagi untuk ini memang susah dibuktikan ya. Tetapi harus kita kaji dulu kecelakaannya di KM berapa, terus kontur alamnya seperti apa, kajian secara kecepatannya waktu itu seperti apa, harus kita lihat. Secara fisika itu perlu sekali. Baru hanya 5%, 10% kita lihat secara metafisika, ada apakah di situ gitu. Salah satunya penelusuran kita yang di waktu jalan tol di KM 97 Cipularang, KM 97 itu juga kita sempat ngebahas itu juga. Oke, Om Hao, ngebahas tentang itu kan yang hidup nih Om. Yang aku belum tahu benda mati, benda yang tidak hidup ya. Ini saya buatkan. Boleh Om? Apa namanya? Bagan, klasifikasi. Klasifikasi. Dari konfirmasi loh. Nanti bentar lagi kita klarifikasi nih jadi. Jadi memang kita klarifikasi nanti. Ini berarti tumbal ya? Ini nggak nutupi nggak apa ya Mas Coba? Nggak apa, nanti disorot sama teman-teman. Nih kita ambil di atas. Ini nanti gampang ini kita bikin yang gampang-gampang aja. Hidup, non hidup ya. Klasifikasinya dari yang hidup dan non hidup. Sebenarnya tumbal-tumbal ini itu bahkan ada kita dengar Sensu Bagir yang di Gunung Tidar itu menumbalkan, yang tujuannya untuk menetralisir tanah Jawa waktu itu. Tanah Jawa, iya benar. Ini akan kita ambil dari non hidup. Itu misal ada, kita ambil lagi contoh-contoh materinya ya. Itu berarti ada pusaka, misal mustika, dan khusus ya, maksudnya atau custom. Kalau yang di sini juga bisa terbagi. Manusia, misal hewan, tumbuhan ataupun manusia. Ini kita vulgar ya. Nah, ini mungkin bisa dilihatin dulu ya kawan-kawan. Ini klasifikasinya berdasarkan hidup dan non hidup. Ya, fungsinya tadi kan sudah fungsinya untuk netralisir. Itu. Ketika ini akan turun ya, itu biasanya nanti di sini akan ada negosiasi. Nego dan MOU. Kesepakatan mau seperti apa dengan makhluk gaibnya. Makhluk gaibnya ini langsung kita kerucutkan ke
metafisika. Jadi secara fisika di luar ini ya. Jadi biar langsung to the point. Ini berarti metafisika. Ini kuliah metafisika nih hari ini. Metafisika analisis berarti. Itu udah masuk analisis, Mas. Metafisika analisis 1. Ya, berarti kalau 1 besok minggu depan ada lanjutannya. 2. Oke. Berarti nanti ada praktikum. Wah, praktikum nyari tumbal bener. Oke, ini kita belajar bersama ya, Mas. Jangan menganggap saya menggurui atau apa. Semuanya kita belajar bersama. Nah, nego MOU ini biasanya terjadi antara owner pertama yang punya kayak tadi disebut itu arisan. Iya, benar yang sedang ramai pembahasannya itu. Ada owner kemudian konsultan. Konsultan di sini konsultan spiritual. Ini berarti berkomunikasi dengan astral. Nah, dengan di astral sini tujuannya macam-macam. Ada tujuan untuk pesugihan, kekayaan, kecantikan juga, penampilan, pesusuk contohnya. Kemudian untuk tujuan kekayaan ataupun untuk pangkat, jabatan, penglaris semuanya. Dari sini minta, Mas, tanggal sekian semua tujuannya apa, termasuk di sini kan pasti ada nanti berkaitan juga dengan di sini tuh sesaji. Ya, yang disajikan bunga apa gitu. Ketika kita mengambil makhluk hidup, hewan itu kan macam-macam. Yang paling familiar apa, Mas Dufa, tahu nggak hewan? Untuk ditumbalkan yang paling familiar hewan. Kerbau, ya, kepala kerbau. Kepala kerbau. Ya. Kalau tumbuhan contohnya pohon bambu, pering petung. Pering petung tuh yang ketemu tuh loh, Mas. Iya. Nah, kan kita bahas terakhir ya, yang paling ditunggu-tunggu. Biar nggak ngantuk. Saya skip dulu. Kalau hewan ada lagi yang menarik itu biasanya kucing kembang. Kucing kembang telon. Yang warnanya 3. Nah, 3. Ini masih banyak. Ada ayam hitam. Iya, ada kambing hitam, kambing kendit, macam-macam. Kita ambil studinya aja. Nah, hewan misal kerbau, kepala kerbau sering lazim kita pasang untuk pembangunan-bangunan. Misal pabrik, apa gitu pasti ada jalan atau apa. Nah, kucing ini, Mas, ini susah dicari, Mas, sebenarnya. Kucing kembang telon tapi dia yang jantan, nggak yang betina. Yang jantan. Jadi kucing warna 3. Itu 3. Yang bilang 3. Di sini nggak dipelihara, nggak dibunuh, tapi dipelihara. Untuk dipelihara. Bisa juga berarti tumbal itu nggak selalu. Bisa. Tidak. Pengertian kita kan selama ini dibunuh, dicor, diminum darahnya, nggak semua. Jadi tumbal itu sebenarnya sesaji, Mas, atau untuk netralisir. Yang ditanam di situ ataupun ditaruh di situ. Oke. Jadi kan pasti mati ya ditanam. Pering petung juga sama. Itu pohon bambu tapi yang matanya mau ketemu gitu. Ini juga salah satunya itulah. Kalau kita melihat tentang ini, non hidupnya, pusaka misal tombak yang kita temukan itu Kiai Sepanjang. Yang ini dipakai untuk tanah Jawa contohnya. Mustika bisa batu-batuan atau benda-benda mustika lah, batu-batuan yang paling banyak. Lah khusus ini by request. Tergantung request dari negosiasi dan MOU tadi. Ada yang kain merah dan putih contohnya, ada yang kain kuning, ada yang baju khusus itu yang dipakai khusus. Nah, ini biasanya dipakai kebanyakan itu tujuannya untuk pemikat atau pengasihan. Semisal baju si target dipakai ngambil. Yang sering kejadian nih biasanya kalau kos-kos itu hilang daleman sebagai syarat ditumbalkan, dibakar atau diapa gitu. Dikorbankan gitu. Sebenarnya gampangnya dikorbankan juga bisa. Tumbal itu dikorbankan. Dikorbankan juga bisa ini. Dikorbankan. Kalau mustika untuk dipakai? Berarti? Mustika bisa ditanam biasanya, Mas. Ditanam. Jadi misal kita melihat suatu bangunan, misal gini, kan utamanya gini tuh, Mas. Iya. Kan di sini ada pondasi utama, pel-pelnya di sini. Mau ngerti banget nih, teknik sipil. Ya. Nah, dalam kitab pembangunannya itu biasanya nanti diletakkan di pojok-pojok sini. Nah, ini saya pelajari
berdasarkan zaman kolonial ya, nggak yang sekarang. Nah, biasanya Mas kalau di bangunan-bangunan Belanda besar tuh ada koin emas di sini. Koin-koin emas. Atau pernah dengar ini permata biru kan ada. Permata biru ya. Yang dulu dipakai untuk pabrik gula tertentu gitu. Nah, nanti kan kalau di dalam kan gini. Anunya itu ditanam di sini Mas, biasanya di tengah-tengah. Fondasi dasar tuh biasanya tanam di tengah-tengah. Nah, dahulu tujuannya ini dipakai itu biar bangunannya ini kelihatan megah dan mewah. Karena aura dari batangan emas atau apa itu nanti bisa membangkitkan kekuatan bangunan itu sendiri. Oh, salah satunya tujuannya untuk itu. Untuk itu. Ini kepala kerbau sebenarnya untuk apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Makanya biasanya di pabrik. Di pabrik, biar nanti nggak terjadi apa-apa. Nah, ini itu kebanyakan untuk pesugihan, Mas. Pesugihan manusia. Untuk pesugihan atau untuk berkaitan dengan kekayaan. Perjanjian di sini jelas lebih tinggi, bisa dengan sosok astral yang dia levelnya sudah sangat tinggi. Kenapa minta manusia? Sebenarnya ini terakhir kenapa tadi saya sebut. Ketika kita ada perjanjian MOU, itu di awal memang awalnya paling cuma minta pusat mustika, minta bunga saja, minta kopi pahit, minta koin emas sampai hewan kepala kerbau, hingga minta manusia. Sebenarnya ini sesuatu yang diturut-turutin terus. Oh gitu. Jadi sifatnya nanti ngelunjak sosok astralnya. Nah itu juga jadi poin berarti ya? Iya. Nah ketika pakai manusia ini itu banyak cara. Ada yang menjebak orang tersebut. Dianya nggak tahu. Terus dijebak. Terus dijebak mau datang gitu ya. Contoh misalnya ada di pembuatan pondasi dalam. Nah, di sini kan sudah dipasang besi tulangan-tulangan. Ya, udah siap untuk dicor ya. Udah mau dibuat. Nah, misal contohnya, maaf ya, ada mandor di sini. Ini contoh saja. Ya, contoh ya. Ada pekerja, kasih tangga, kan biasanya buat ngecek tuh. Nah, misal ini lupa naruh HP di sini, contoh nih. Nah, itu suruh ngambil kan, masuk, kemudian ini diambil. Udah disiram, terkubur hidup-hidup. Aku mau tahu dikit dong, misalnya. Ini kejadiannya benar kayak gini loh. Dijebaknya maksudnya ya seperti ini. Ada yang seperti itu, ada juga yang kecelakaan kerja. Jadi waktu ngecek jatuh. Tiba-tiba jatuh kan ketancap nih di besi-besi karena sulit dievakuasi, ditutup juga ada. Saya dulu pernah diskusi sama teman-teman ya, sesama teknik gitu, dan juga teman-teman yang bekerja di bidang ini, bagaimana ini biar tidak terjadi gitu Mas. Ceritanya waktu itu keterkadang yang memiliki bangunan sendiri itu minta syarat seperti itu, jadi nanti biar bangunannya mewah, megah, laris, laku gitu, harus ditanam-tanam seperti ini, biasanya untuk bangunan-bangunan bersifat komersil itu. Dan waktu itu karena terjadi banyaknya kejadian, teman-teman saya diskusi apa sih yang bisa diakali untuk menghindari itu, sehingga kita komunikasi di sini ada lagu selamatan. Dan yang diminta ternyata nggak sampai ke sini Mas, jadi cukup di kepala kerbau sama pusaka sudah cukup. Untuk menghindari korban ya. Menghindari korban. Saya pernah dulu seperti itu untuk pembangunan jembatan dan macam-macam. Terus kalau yang terjadi tadi itu, yang sudah saya lihat, itu kan manusia tapi untuk tujuan ke sini Mas, pemikat. Sebagai pemikat, ya. Kenapa di situ ada hal itu ya Mas? Sebenarnya yang diminta itu di sini darah, contohnya. Karena darah itu aroma. Jadi ketika ini terhisap, itu biasanya untuk astral yang di sini, ngasih sajian yang di sini. Nah, ketika ini dikasih makan kan nanti mau bekerja untuk kita. Itu. Ini yang sedang ramai itu berarti untuk tujuan memikat ya, sebagai pemikat. Tapi kejadian itu saya hanya mengambil studi kasus ya. Saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Iya, benar. Kita ambil untuk itulah. Di sini selain yang berkaitan dengan bangunan, dicor atau apa, tumbal itu juga sering kita ketahui yang terjadi kecelakaan di jalan.
Nah itu kita bisa tahu itu gimana caranya Om? Maksudnya membedakan antara yang jadi benar apa enggak ya? Sebenarnya kalau kita ngambil utamanya dari sini, itu ada Mas yang tidak masuk akal. Ini sebagai panika. Jadi kecelakaannya itu kalau kita kecelakaan nggak kayak gitu kan maaf ya. M di lokasi meninggal dunia di TKP. Darahnya kan harusnya sampai mana-mana. Tapi ada yang meninggal tuh nggak keluar darah. Jadi langsung biru, warnanya putih gitu. Itu miturut cerita, darahnya itu sudah langsung diisep sama sosok astral, Mas. Jadi itu ya, mungkin salah satu ciri-ciri ya untuk bisa membedakannya gitu. Salah satu ciri-cirinya. Kemudian terkadang kalau anak kecil yang dijadiin tumbal, itu ada luka lebam di tubuh utamanya. Satu itu. Ini secara kita menjurus langsung ke metafisika. Di luar medis ya, kita langsung ke non medis. Terus biasanya yang akan menjadi tumbal itu memang sudah ditandai Mas. Jadi sudah ada tanda tertentu di sini. Yang korbannya itu tahu nggak dia? Bisa tahu bisa nggak. Jadi kalaupun dia tidak tahu tuh langsung ya. Tetapi ketika dia tahu, biasanya akan mendapatkan firasat-firasat. Bisa itu lewat mimpi. Lewat mimpi, kok aneh saya ini dikejar-kejar atau apa gitu. Nah, ketika itu belum menjadi tumbal itu sebenarnya masih bisa kita tolong Mas untuk ngelepas pengaruhnya itu, biar tidak masuk ke lingkungan itu. Bentuknya dengan cara negosiasi tadi? Ya pertama itu, kemudian atau kita ngelihat orang yang mau ditolong apa enggak gitu, bisa kita lepas gitu. Nanti biar ini nyari yang lain. Gitu. Seperti itu. Tumbal manusia. Pernah nggak kalau misalnya yang ditumbalkan ini setelah ditolong, kan itu berarti negosiasinya kan dengan tujuan katakanlah darah seperti ini tadi. Kalau yang ditumbalkan ini kita tolong katakanlah, akan mencari ke yang lain kan? Nyari yang lain, sehingga itu memang harus rantai ikatan setannya harus kita putus juga. Dan nanti kembali ke yang punya perjanjiannya, menjadi tanggung jawab sana. Ibarat kata kita bantu gitu, saya membantu. Kasarannya saya sebagai contoh saya membantu. Ya nanti si perewangannya ini biar nyari yang lain. Gitu. Solusinya biar di sana gitu. Yang penting kita nyelesain yang di sini dulu. Untuk yang mau kita beresin ini dulu, korban ini. Ini karena kalau di proyek Mas, berkaitan dengan ini tidak jalan, itu biasanya gangguannya ada aja. Pada saat proses pembangunan proyeknya? Semisal bikin pondasi, ini kok nggak kering-kering, hujan terus, ataupun tergerus air. Gangguan-gangguan keterlambatan proyek konstruksi, itu juga terkadang dipengaruhi oleh seperti ini. Ada pohon tumbang, kemudian yang paling ekstrim itu pekerja-pekerjanya ada yang kerasukan. Kalau ngomongin proyek nih kalau rumah kan mungkin ada yang meminta ya, biar rumahnya kelihatan megah dan segala macam. Kalau proyek bener nggak seperti contohnya yang kayak di Cirahong itu, alamnya yang alam bisa. Alam di sini bukan kemudian kita melawan alam, bukan. Tetapi sosok astral itu kan ibarat kata minta kompensasi. Ketika jembatan ataupun jalan yang seharusnya itu menjadi akses buat mereka lalu lalang, setelah kita tutup, mereka minta kompensasi. Sama sepertinya kita pembebasan lahan. Benar-benar. Tumbalnya apa? Tumbalnya kan harus dibayarin. Pengganti uang itu. Di sini pun minta itu seperti itu. Terkadang kalau yang ekstrim kayak pengantin, penari zaman-zaman dulu itu, mereka sebenarnya ada yang mau pingin punya anak, mereka ada yang pingin punya istri dari bangsa manusia. Tetapi caranya tubuhnya memang harus masuk ke situ Mas, dicor di situ. Tetapi ini memang secara kajian ilmiah ya, secara bidang teknik tidak boleh ada seperti itu. Nggak boleh. Karena itu mengganggu konstruksi berarti. Iya, ketika itu ada elemen lain di situ, apalagi itu dia bisa mengalami penyusutan atau proses pembusukan, itu kan pasti nanti akan ada rongga Mas di dalam. Iya benar. Justru nggak akan bisa kuat, apalagi tahun-tahun itu jika kita melihat di zaman kolonial itu belum ada teknologi beton bertulang. Sehingga pure konstruksi itu pakai pasangan batu kali contohnya. Dan ada satu peristiwa di situ anaerob. Jadi tidak ada oksigen, sehingga kalau ini ditanam itu dia utuh. Jadi kayak jadi ikan asin gitu. Jadi nggak bisa busuk Mas, karena sejatinya bakteri atau apa kan? Karena ada oksigen kan, harus bisa butuh busuk. Oksigen. Ya walaupun ada bakteri yang bersifat anaerob juga, tetapi kan panas ini lingkungannya. Sehingga pernah dulu teman ada di satu proyek besar, proyek punya negara, waktu itu bongkar abutment atau pondasi yang ada di ujung-ujung jembatan. Itu kok nemu di bawah
Ada kain putih. Kan itu kalau dulu kan pasangan batu kali kan masih gini mas. Misal ada pelket gini ya. Apa? Fondasi itu kan gini. Umumnya fondasi jembatan ya. Kan bawah gini. Kan biasanya pakai pasangan batu kali gini mas. Iya. Jadi nggak dicor sama sekali. Dipasang gini. Nah, ini kan diambil satu-satu batunya mau dikuatin pakai struktur baru. Itu lepas itu nemu kayak kotak atau apa itu bentuknya dari kain putih. Nah, ini diambil dibuka isinya bayi. Itu aneh tapi nyata, tapi teman ada yang pernah cerita seperti itu dulu. Jadi dari zaman Belanda ceritanya. Nah, ini biasanya kalau proyek-proyek besar berkaitan dengan pembabatan hutan, sungai besar, itu memang meminta seperti ini. Kadang di luar dari permintaan yang di sana. Kecelakaan kerja K3 gitu. Karena kita ketemukan beberapa proyek kayak Jogja Posweh kemarin, Jalan Raya Pos, jembatan-jembatan di era Belanda, kayak yang di sungai besar yang di Banyumas itu juga seperti itu. Om, untuk tumbal ini ada ciri-ciri khusus, maksudnya ada kriteria khusus nggak Om? Atau bisa bebas aja gitu? Wah, ada kriteria khusus mas, pasti. Terlebih kalau untuk yang besar-besar itu yang masih bersih, masih suci. Kayak anak kecil, bayi, bahkan pernah kita dengar untuk suatu pertambangan perlu anak kecil contohnya. Terus pengantin baru ada gitu juga. Seperti itu. Terus hewan-hewan tertentu, semisal kayak kucing kembang telon itu kan sangat langka ya. Bahkan ada kucing yang jenisnya Condromowo. Itu karena memang auranya disukai sama makhluk astral. Ada juga gagak, burung gagak, yang dagingnya itu wangi, terus biasanya dipakai buat sate untuk manggil Black Giant. Sate gagak sebenarnya berkaitan dengan aroma-aroma. Karena makhluk astral itu ketika makan itu tidak kemudian makan seperti ini mas secara fisik, tapi aroma bau. Itu sehingga ini kalau kita lihat kan kadang dikasih minyak-minyak tertentu dan ini bau-baunya semua berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang katakanlah dimakan kalau sama makhluk astral itu baunya, aromanya sehingga pasti kok ada darah kalau di makhluk hidup. Contohnya makhluk itu pasti ada darah di situ, pengorbanan untuk dikorbankan. Ada yang dimandi, ada yang diminum toh mas. Darahnya gitu. Sampai diminum juga? Ada yang diminum juga ada. Jadi si pelaku berarti tergantung ininya, negosiasinya. Di MOU itu kan kalau kita lihat surat kontrak itu kan pasti ada SK, ketentuan yang kita setujui atau tidak. Itu semuanya berbeda-beda. Oke. Berarti nggak semua sembarang orang bisa ditumbalkan gitu? Nggak semuanya, terpilih. Ini pun yang terjatuh sini sebenarnya sudah diincar terkadang mas. Diincar. Ada yang mantan baru, maaf ya di rumah istrinya lagi hamil, suaminya diminta buat ini ada. Terus kalau misalnya ini Om, tumbal dari keluarga, itu ada nggak sih Om sebenarnya? Ada. Dari keluarganya sendiri. Kalau tumbal dari keluarga kita mengacungnya kan tadi ini manusia. Nah biasanya kalau untuk keluarga itu biasanya anak kuat untuk jaminan. Anak. Nah, kenapa ini mas? Ini sebenarnya ada satu kesepakatan suami istri. Jadi si anak ini dijadikan jaminan dulu. Nah biasanya ini terjadi kalau yang pernah baca buku itu di Bang Gaib. Salah satunya itu ya? Nanti untuk lengkapnya bisa pakai bukunya itu untuk kajian literatur untuk membaca-bacanya. Bang Gaib Kisah Tanah Jawa. Anak. Ya. Terus ini untuk jaminan ke sana, ke junjungannya, makhluk astralnya. Untuk itu kalau si bapak ibunya ini nggak bisa ngasih tumbal ke beliaunya, tidak bisa kembalikan uang atau apa, ini akan diambil untuk anaknya di sana. Gitu, ada yang seperti itu juga. Tadi Om mau menjelaskan, tumbal ini dimulai dari yang kecil dulu sampai kalau diturutin terus-terusan sampai ujungnya bisa jadi ke manusia. Nanti ujungnya manusianya siapa? Yang minta tumbal. Gitu. Yang janji itu, karena sudah di awal pasti dijelaskan sebenarnya hanya untuk menyambung saja mas. Tapi di akhir tetap nanti tumbalnya ya diri kita sendiri. Dirinya sendiri. Ya, dimanapun itu seperti itu. Jadi ya jangan main-main ya sebenarnya, cukup berbahaya juga. Kalau ini yang ilmu hitam ya. Kalau yang putih kan tadi yang seperti para pendahulu dulu kayak yang bertapa untuk kemudian saya dikasih solusi
kontraknya jangan panjang, cukup sekali dikasih pusaka ini, gitu ada juga. Om, balik lagi ke manusia Om, aku pengen nanya nih, ketika kita mati, nah orang yang mati, orang yang meninggal karena ditumbalkan, iya. Korinnya itu seperti apa sih Om? Maksudnya, apakah berbeda? Berbeda. Terperangkap di sini Mas, jelas. Akan terperangkap seterusnya di sini. Korinnya juga akan terperangkap di situ. Tapi secara ruh, arwah, ulu alam, kita tidak tahu ya. Ini masuk ke kategori pembunuhan ataupun kecelakaan. Nah, walaupun wafatnya tidak wajar, tetapi tidak dikehendaki. Beda dengan suicide. Berbeda. Nah, lantas kemana korinnya? Masih di sini Mas. Dan pernah ada yang mengirimkan informasi bahwasanya kami meninggal seperti ini tidak terima, terutama di bangunan-bangunan Belanda, bangunan tua. Tapi kalau tujuan kami untuk pembangunan bangsa dan negara, ya kita harapkan syahid juga, walaupun dengan cara yang seperti ini. Karena banyak banget kalau kita ketemukan, entah itu proyek-proyek transportasi, proyek pembangunan industri di era kolonial itu kan selalu ketemu seperti itu. Berarti mereka juga percaya ya Om dengan tumbal-tumbal seperti ini ya, mau nggak mau berarti? Iya, ini juga tentang hal ini pernah kita bahas waktu di pabrik gula Gempol yang ada di Cirebon. Itu juga bisa nonton di sana. Selain tadi studi buku, nanti juga bisa nonton gitu. Ya, tugas ini untuk menonton itu. Baca buku ya. Om, karirnya terperangkap di situ Om. Ini bermasalah nggak sih Om? Apakah nantinya ketika ada korban, katakanlah jembatan nih, orang ngelewatin jembatan itu terus kecelakaan dan segala macam, itu disebabkan bisa disebabkan oleh korin? Bisa, ketika ini nanti menyimpan aura marah, jadinya kayak ini, MLM, nyari-nyari terus. Bahkan ada yang ditanam di situ terus. Contohnya Ciraho. Jadi bisa disaksikan di sana. Itu sih Mas, karena kalau kita masuk situ jadi lingkaran setan. Kalau kita berkaitan dengan negatif, aura hitam, ilmu hitam, udah akan seperti itu. Dan terkadang bangunan yang megah seperti ini, misal pusat perbelanjaan, ketika tutup, itu kok melihatnya kita nggak megah lagi, nggak menarik lagi, kok jadinya suram. Malah horor. Pasti ada something di situ. Tapi jangan dibongkar ya, maksudnya ini kan takutnya nanti ini bahaya nih. Ada resikonya nggak sih Om? Tapi kalau misalnya orang yang ngebongkar, ngambil pusaka apa? Ada Mas. Nah ini mungkin pertanyaan Mas Dova menarik yang tadi. Kita berkaitan dengan pusaka. Ini mungkin nanti akan kita kaji di Metafisika Analisis 1 bab kedua. Oke, untuk berikutnya nih. Iya. Kita tahan dulu karena jamnya sudah SKS. Om Ho, ini aku sempat jadi Kesehatan Jawa ada grup di Telegram Om. Di ruang silaturahmi Javanika. Aku sempat nge-share juga buat kawan-kawan di grup ini yang mau bertanya tentang tumbal. Mungkin aku pilih 1 atau 2 pertanyaan ya Om. Dari Mas Eko Wijaya, bagaimana memutus mata rantai ini? Karena katanya bisa sampai 7 turunan. Oh iya, tadi sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Untuk pemutusnya mata rantai bagaimana, itu harus ada ruatan dan juga harus ada komunikasi 2 arah lagi. Dan dikomunikasikan lagi, dinegosiasikan lagi. Ini nanti mungkin di note kita sudah, ini anggap analisis sampai pengantar. Ini tadi yang berkaitan dengan penarikan tuh dampaknya seperti apa. Mungkin nanti akan bisa diingetin saya, nanti mungkin akan kita bahas ruwatannya gimana. Buat next ya benar. Untuk berarti biar nanti ada metafisik analisis 1, 2, sampai 3 gitu sebelum nanti ke terapan dan macam-macam. Berikutnya Om, ini maaf ya kawan-kawan nggak bisa aku tanyain semua. Ini ada satu pertanyaan dari Siti Nevilah. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara membentengi diri supaya tidak menjadi korban tumbal Om? Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya. Iya. Cara membentengi diri ketika kita menjadi target atau objek ya, yang pertama tetap kuatkan secara spiritual, keagamaan pasti. Waktu pas hari kelahiran harus kita puasai atau kita tirakati. Dan yang jelas ketika kita ada pikiran kosong atau apa, itu harus kita tampik. Dan insya Allah ketika tujuan kita seperti itu, nanti akan ketemu orang yang bisa membantu membimbing atau setidaknya akan memberikan proteksi gitu. Kuncinya sebenarnya tetap doa utama. Terkadang orang-orang yang menjadi seperti ini pas kosong, gampang terpancing, contohnya dikasih uang mau. Benar, salah satunya kan beritanya yang di
viral video TikTok itu kan arisan berondong itu mungkin salah satunya juga karena ya, ada tentunya iming-iming karena itu. kalau ketika kita diiming-imingi dengan uang besar, itu juga kita harus melihat lebih dalam. Uang besar di sini yang hitungannya tidak kita bekerja secara keras, tidak ada kontrak MOU dengan si pengasih di situ. Misal tiba-tiba, yuk Mas Dova ikut saya, tak kasih 100 juta. Anda tanya itu, jangan senang dulu. Anda tanya, karena terkadang itu jebakan. Itu ya, kita bukan suuzon, tetapi di sini kita hati-hati aja, wanti-wanti. Ya, kita harus melihat itu ada apa, karena kebanyakan seperti itu Mas. Ada yang kejadian seperti ini di proyek itu nanti diiming-imingi, keluarganya akan disejahterain, anaknya akan dikurain sampai tinggi, apa ternyata dibawa ke kayak gini kan percuma hitungannya. Jadi hati-hati di situ juga secara kita mungkin tidak ada kemampuan kepekaan secara sixth sense ya, tapi logika dulu. Di logika baru ketika kalau pikiran itu kan bisa direkayasa tuh, tapi hati kan nggak bisa. Ketika saya diiming-imingi uang, walaupun sebutuh-butuhnya uang, kalaupun itu janggal, hati-hati. Ya. Terima kasih Om Hao sudah menjelaskan. Mungkin nanti kita lanjut Medfund, Metafisika Analisis 2, nanti ngebahas tentang konsekuensi sama tentang ruatan tadi, bagaimana cara meruat. Meruat terus ini bagaimana jika ada mustika kemudian ditarik ya benar. Itu apa yang akan terjadi. Ini kita masih yang dasar-dasar aja dulu Om ya. Walaupun udah sampai ke analisis nih sebenarnya. Sekali lagi makasih Om Hao, kawan-kawan. Terima kasih yang udah menonton video ini. Mengucapkan terima kasih juga kawan-kawan yang udah bergabung di membership YouTube Kisah Tanah Jawa. Juga buat teman-teman yang belum join, boleh join grup Telegram Ruang Silaturahmi Javanika. Itu kita mudah-mudahan bisa lebih banyak berinteraksi di situ nanti ke depannya. Kita tutup, Om Hao mungkin ditutup, Om Hao. Ya, jika kita melihat di sini, apapun itu, kalau perjanjian gaib harus kita lihat lebih dalam dulu, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang akan menyelakakan dan menyesatkan kita. Benar. Jika kita diiming-imingi sesuatu yang besar, yang menggiurkan, juga harus kita lihat ke depannya konsekuensinya seperti apa dan apakah ini akan membahayakan ke kita, karena hanya kerja keras yang akan membuahkan hasil yang maksimal. Benar. Kerja keras membuahkan hasil yang maksimal, tentunya hasil tersebut kita raih dengan susah payah dan tidak instan. Dan akan menjadi lebih berkah ya. Menjadi berkah. Apapun yang datangnya tiba-tiba banyak dan seperti memberikan sesuatu kecurigaan, pasti tidak berkah. Asah hati, asah pikiran, dan tetap jaga spiritual. Benar. Oke, akhir kata, terima kasih Mas Dova semuanya, Mas Akan, Mas Adi juga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.